Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Amalia Mansur, NIM 2020-31-2008. Saya akan memaparkan materi tentang aritmetika komputer dari organisasi dan arsitektur komputer. Arithmetic and Logical Unit merupakan bagian komputer yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmetika dan logik terhadap data. Semua elemen lain sistem komputer, control unit, register, memori, dan I/O berfungsi untuk membawa data ke ALU untuk selanjutnya diproses dan kemudian mengambil kembali hasilnya. Lebih jelasnya, ALU input-output atau yang berhubungan dengan seluruh prosesor, yaitu data diberikan ke ALU dalam register dan hasil operasi disimpan dalam register-register. Lalu, register-register ini adalah lokasi penyimpanan sementara dalam proses yang dihubungkan oleh jalur sinyal ke ALU. Selanjutnya, konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Sistem bilangan terdiri dari 4, yaitu pertama, desimal. Desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Konversi bilangan desimal dibagi menjadi 3, yaitu konversi bilangan desimal ke biner dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembagiannya, diurutkan dari akhir sebagai most significant bit. Contoh pada soal 455 desimal. 455 dibagi 2, hasilnya 227, sisanya 1. 227 dibagi 2, hasilnya 113, sisanya 1. Maksudnya di sini, jika dibagi dan hasilnya itu mempunyai sisa, maka sisanya tulis 1, dan jika sisanya tidak ada atau 0, maka tulis sisanya 0. Contohnya pada 56 bagi 2, hasilnya kan 28, maka kita tulis sisa 0 sampai habis dibagi 0, terus hasilnya kita tulis sisa paling akhir diurutkan ke sisa paling awal. Jadi hasilnya itu 111, 000, 111 biner. Selanjutnya, desimal ke oktal dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya, diurutkan dari akhir sebagai most significant bit. Contohnya 3899 desimal dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena ke oktal. Oktal itu di 8. Hasilnya 487, sisanya 3. 487 bagi 8, sebenarnya 60, sisanya 7. Sampai habis dibagi 0. Dan hasilnya pun sama dengan yang sebelumnya. Sisa paling akhir diurutkan ke sisa paling awal, yaitu 74, 73 oktal. Selanjutnya adalah desimal ke heksadesimal dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya, diurutkan dari akhir sebagai most significant bit. Dan jika sisa pembagian tersebut 10, 11, 12, 13, 14, atau 15, maka diganti dengan huruf A untuk 10, B 11, C 12, D 13, 14, F 15. Contohnya pada soal 3000 desimal dibagi 16, hasilnya 187, sisanya 8. 187 dibagi 16, sisanya 11. Terus sampai habis bagi 0, sisanya 11.
Yang dimaksud dari penjelasan sebelumnya, untuk 10, 11, 12, 13, 14, 15 maka diganti dengan huruf tertentu. Jadi untuk angka 11 diganti dengan huruf B. Caranya juga sama, sisa pembagian akhir diurutkan ke sisa pembagian awal, yaitu B8. Yang kedua ada biner, adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Konversi bilangan biner terbagi menjadi 3, yaitu konversi bilangan biner ke desimal. Caranya dengan menjumlahkan hasil-hasil perkalian setiap digit pada biner 0 atau 1 dengan bilangan pangkat yang ditentukan oleh posisi bilangan, nilai pangkat terbesar ke yang terkecil. Contohnya pada soal 101111011 biner. Caranya tuh soal dikalikan dengan 2 dengan pangkat yang sudah ditentukan, yaitu nilai pangkat terbesar ke yang terkecil. Jadi caranya tuh 1 kali 2 pangkat 7 ditambah 0 kali 6 0 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 dan tambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Di sini pangkat 0 juga termasuk dalam hitungan konversi bilangan. Jadi hasilnya itu 187. Selanjutnya ada konversi bilangan biner ke oktal. Konversi ini dilakukan dengan membagi setiap 3 digit bilangan biner dimulai dari list signifikan bit atau bit paling belakang, kemudian diubah ke desimal. Bila ada digit yang tidak berjumlah 3 digit, maka ditambahkan 0 pada most significant bit atau bit paling depan. Pada contoh soal ini 11111111 biner, caranya itu 3 digit paling belakang itu dipisahkan dengan 3 digit setelahnya dan 3 digit setelahnya, dan jika digitnya tidak berjumlah 3 maka ditambahkan 0. Mungkin perhatikan saja pada soal tersebut. Nah, jadi hasilnya itu 377 oktal. Selanjutnya biner ke heksadesimal. Konversi ini dilakukan dengan membagi setiap 4 digit bilangan biner dimulai dari list signifikan bit atau bit paling belakang, kemudian diubah ke desimal. Bila ada digit yang tidak berjumlah 4, maka ditambahkan 0 pada most significant bit atau bit paling depan. Nah, ini sama halnya dengan biner ke oktal, cuman digitnya ditambah 1 atau 4 digit. Nah, pada soal ini hasilnya E2. Mengapa E2? Karena untuk 14 pada heksadesimal itu sama seperti materi sebelumnya, 14 itu diubah menjadi E. Jadi hasilnya E2 heksadesimal. Selanjutnya ada oktal. Oktal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk oktal, konversi bilangan oktal ke desimal, caranya dengan menjumlahkan nilai-nilai perkalian setiap digit pada oktal dengan bilangan pangkat yang ditentukan oleh posisi bilangan, nilai pangkat terbesar ke pangkat yang terkecil. Contohnya pada soal 1211 oktal. Dikalikan dengan 8 dengan awal mula pangkat yang terbesar,
sampai ke pangkat yang terkecil. Hasilnya itu 649. Selanjutnya ada heksadesimal. Heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Jadi heksadesimal yaitu sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk A, 11 untuk B, 12 untuk C, 13 untuk D, 14 untuk E, 15 untuk F. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10 yang tadi saya katakan, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai huruf F mewakili angka 15. Untuk konversi bilangan heksadesimal ke desimal, caranya dengan menjumlahkan hasil-hasil perkalian setiap digit pada heksadesimal dengan bilangan pangkat yang ditentukan oleh posisi bilangan, nilai pangkat terbesar ke yang terkecil. Contohnya pada soal 150. Soal ini dikalikan dengan 16 dengan pangkat awal yang terbesar sampai pangkat yang terkecil. Hasilnya itu 336. Selanjutnya ada jenis-jenis aritmetika. Untuk aritmetika biner, aritmetika biner itu titik tetap dan titik mengambang atau floating point. Titik mengambang ini rentangan bilangan lebih luas, kompleks, dan mahal. Untuk jenis aritmetika desimal, bilangan desimal dipresentasikan dalam bentuk binary code desimal. Kelemahannya yaitu hadir aritmetika desimal kompleks dan mahal, dan sistem bilangan BCD tidak efisien. Selanjutnya, representasi data. Program bahasa mesin dapat bekerja dengan data numerik. Data numerik itu bilangan desimal atau bilangan biner, atau non-numerik atau data karakter, data alamat, dan data logika. Untuk selanjutnya, data karakter. Kumpulan bit digunakan untuk merepresentasikan sebuah karakter yang mungkin berupa sebuah digit, sebuah alfabet, atau simbol khusus lainnya. Selanjutnya, data alamat dan data biner. Beberapa instruksi operan adalah alamat bergantung pada instruksi. Alamat diperlukan sebagai bilangan biner atau logika. Untuk data biner, bilangan titik tetap dikenal dengan bilangan integer, sedangkan bilangan titik mengembang dikenal sebagai bilangan real atau pecahan. Oke, thank you untuk pemaparannya. Jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau penjelasannya yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.